Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Nah, kali ini kita akan membahas 10 motivator hebat di Indonesia. Meskipun kerjaannya terlihat hanya berbicara di depan khalayak umum, tetapi seorang motivator memiliki penghasilan yang besar loh netizen. Ucapan yang terlontar bukan keluar begitu saja, tetapi ada makna dan juga ilmu yang bisa diserap dan diterapkan oleh para pendengarnya. Siapa sajakah sosok motivator terkenal Indonesia? So, jangan kemana-mana, stay tune di Yeni Fakta bersama kita akan semakin menambah pengetahuan dan pengalaman serta informatif dari seluruh dunia. Yang ke-10, GD Prama. Loh, kok yang ke-10? Kali ini kita akan mulai di urutan paling terakhir ya netizen. Nah, nama GD Prama tentu saja sudah tidak asing lagi di telinga kita. Motivator terkenal Indonesia ini pernah menjabat menjadi konsultan manajemen di RCTI. Wow, keren! Perusahaan taksi Bluebird dan masih banyak lainnya. Gede Prama telah berhasil menghasilkan puluhan judul buku, 2 diantaranya dalam bahasa Inggris, ribuan artikel, dan motivasinya sering didengar di banyak radio, televisi, internet, dan media cetak. Tidak hanya itu, dirinya juga pernah menjadi pembicara di berbagai forum dalam maupun luar negeri, serta diundang oleh World Bank, Unilever Global, IBM, Microsoft, dan Citibank sebagai narasumber. Keren, ini kayaknya gua harus contoh. Yang ke-9, Christian Adrianto. Sering diberikan kepercayaan memberikan motivasi, membuat pria bernama Christian Adrianto ini dihargai sebagai salah satu motivator terkenal di Indonesia. Pria ini pernah menjadi motivator di acara kick-off meeting dan in-house training di ratusan perusahaan besar di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Citibank, HSBC, Bank Mandiri, BRI, BNI, Astra International, Astra BMW atau BMW, Astra Agro Lestari, Astra Multitrux, dan Pertamina. Motivasi-motivasi yang diberikan oleh Christian Adrianto sebagian besar berguna untuk meningkatkan profit, penjualan, dan produktivitas perusahaan nasional maupun multinasional. Ada salah satu yang pernah mendengarkan motivasi darinya mengatakan bahwa Christian Adrianto sangat memberikan banyak manfaat yang tidak bisa didapatkan dari motivator lainnya. Yang ke-8, James Gui. Seorang ahli IT lulusan Singapura ini pernah mendirikan sebuah sekolah atau kursus komputer bersama teman-temannya sebelum dirinya mengalihkan hidupnya menjadi seorang motivator. Kemampuan public speaking yang dimilikinya semakin berkembang ketika dirinya sudah mendirikan sekolah kursus komputer tersebut. Setelah James Gui menjual saham sekolah yang didirikannya, dirinya mengawali karirnya sebagai motivator dengan menawarkan konsultasi dan membuat workshop tentang customer service dan sejenisnya. Setelah beberapa lama, karirnya sebagai motivator menjadi semakin berkembang. Topik yang dibicarakan berhubungan dengan bidang belajar usaha, penjualan, motivasi lagi salah netizen, service excellence, leadership, keterampilan manajerial, team building, dan pengembangan pribadi. Motivasi tempat salah lagi. 7. Krishna Murthy. Krishna Murthy, ops jangan sampai salah ya netizen, bukan Krishna Mukti yang artis ya, tapi Krishna Murthy merupakan seorang mindset motivator terkenal dari Indonesia. Kemampuan Krishna Murthy diakui oleh banyak orang dapat mengubah mindset atau pola pikir seseorang. Dalam memberikan motivasi pada orang banyak, Krishna Murthy selalu menggunakan bahasa yang halus dan sangat sejuk sehingga banyak orang yang merasa senang mendengarkan motivasi dari dirinya. Sebagai salah satu motivator terbaik, Krishna selalu melatih orang-orang untuk bisa berkonsentrasi dengan baik dan dalam keadaan sadar. Tidak hanya dikenal sebagai motivator handal, ternyata dulunya pria ini merupakan mahasiswa lulusan Universitas Gunadarma. Dirinya pernah menjadi seorang IT manager selama 10 tahun. Yang ke-6, Mary Riana. Seakan tidak mau kalah dengan para pria yang sukses menjadi motivator, wanita yang satu ini bisa dibilang di usianya yang masih muda ternyata mampu memberikan motivasi pada banyak orang. Kemudian dirinya pun dikenal menjadi salah satu motivator terhebat asal Indonesia. Pada tahun 2006, Mary Riana pernah meluncurkan sebuah buku dengan judul A Gift from a Friend yang berisi pengalaman dan latar belakang dirinya selama hidup di Singapura. Mary Riana dikenal sebagai aktif sebagai pembicara,
di berbagai seminar, perusahaan, sekolah, dan media massa di Singapura dan beberapa negara di Asia Tenggara. Pada Oktober 2010, ia mendapatkan predikat Great Moment of Our Time Award. Keren, Bo. Yang kelima, Andri Wongso. Terlahir dari keluarga yang miskin, tidak membuat pria asal Malang ini menyerah dengan nasibnya. Ops, bukan orang yang Malang ya, tapi maksudnya dia berasal dari kota Malang. Dari kecil hingga remaja, Andri Wongso selalu membantu orang tuanya membuat dan menjual kue ke toko-toko di pasar. Wow, rajinnya. Dirinya mulai pindah ke Jakarta pada usia ke-22, mulai bekerja menjadi salesman dan pelayan toko. Ketika kecil, Andri Wongso gemar menulis kata-kata mutiara dalam buku hariannya. Pada saat itulah idenya muncul. Dirinya memutuskan untuk membuat kartu berisikan kata mutiara. Saat ini, dirinya telah menjadi seorang motivator sukses. Sejak tahun 1989, dirinya telah menjadi motivator intern PT Harvindo Perkasa. Dan dari sinilah kemudian ia sering melakukan training motivasi. Tidak hanya untuk Harvindo, tapi juga untuk berbagai perusahaan dan instansi di Indonesia. Yang keempat, Tung Desem Waringin. Dikenal sebagai motivator sukses nomor 1 di Indonesia menurut majalah marketing dan masuk dalam daftar The Most Powerful People and Ideas in Business 2005 menurut majalah SWA. Selama karirnya sebagai motivator, Tung Desem Waringin telah berbicara dengan banyak orang di seluruh dunia. Wow, keren! Salah satu kegiatan aktifnya adalah membantu para remaja agar dapat memiliki strategi khusus untuk mencapai kesuksesan. Tung Desem Waringin dikenal dengan salah satu aksinya bagi-bagi uang dan tiket seminar seharga 100 juta rupiah. Menurutnya, daripada dana promosi digunakan untuk memasang berbagai iklan, lebih baik dana itu langsung dibagikan saja kepada masyarakat. Wow, dermawan dan pintar ya netizen. Yang ketiga, Bong Chandra. Dialah anak muda yang mampu menjadi motivator terkenal yang tidak hanya terkenal di Indonesia, melainkan juga di Asia. Sejak muda, Bong Chandra telah menempa dirinya dengan kerja keras. Hal ini tersebut dilakukannya karena efek dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998. Semua gengsinya dibuang jauh-jauh karena dirinya selalu memotivasi dirinya untuk bekerja keras. Kini setelah sukses menjadi motivator terkenal, Bong Chandra mengeluarkan buku berjudul Unlimited Wealth yang kini telah menjadi bestseller. Baik buku dan juga motivasinya telah sangat membantu masyarakat dari berbagai lapisan umur dan pekerjaan. Banyak strategi usaha dan cara berbisnis dari seminar yang dia berikan. Yang kedua, Mario Teguh. Nah, ini dia motivator Indonesia yang terkenal dengan salam supernya. Sapaan hangat tersebut selalu beliau katakan di awal dan akhir acara yang dipandu olehnya. Mario Teguh memiliki acara rutin yang dilakukan di salah satu saluran televisi dengan nama acara Mario Teguh Golden West. Pernah nonton kan? Hehehe, saya juga. Dalam acaranya, Mario Teguh selalu memberikan motivasi dalam bidang pengembangan diri, karir, strategi bisnis, dan bagaimana caranya membangun keluarga harmonis. Dalam memberikan motivasi, beliau selalu menggunakan bahasa dan kalimat yang lembut dan bijaksana. Motivasinya juga terbilang langsung to the point atau tidak bertele-tele. Karena itulah dirinya dikenal oleh orang banyak sebagai salah satu motivator terkenal Indonesia. Nah, motivator yang terakhir adalah motivator nomor 1. Siapakah motivator hebat ini? Ya, mari kita cari tahu. Ternyata motivator yang pertama dan nomor 1 ialah diri kita sendiri. Kok bisa sih? Nah, tidak ada motivator yang terbaik di dunia ini yang bisa mengalahkan diri Anda sendiri, netizen. Mau siapapun motivatornya, hanya diri Anda sendiri yang bisa mengubah hidup Anda. Nah, kali ini saya setuju nih. Motivator dari nomor 10 sampai 2 hanya berperan sebagai penyemangat kita saja. Walaupun kita sering melihat acaranya di televisi atau bahkan datang langsung ke seminarnya, tapi jika dalam diri kita tidak menginginkan adanya perubahan, semua waktu dan biaya yang Anda keluarkan menjadi sia-sia saja. Tentunya kita pasti sudah sangat mendengar musuh terbesar dalam hidup adalah diri kita sendiri. Kalimat itu sangatlah benar, jadi Anda harus bisa mengalahkan ketakutan yang ada dalam diri Anda supaya Anda bisa mendapatkan perubahan yang jauh lebih baik. So, perubahan bukan karena orang lain, tapi perubahan itu karena diri kita sendiri. Mari semangat, ayo netizen!
Nah, demikianlah ulasan 10 motivator hebat di Indonesia. Semoga kedepannya kita akan bertemu dengan orang-orang hebat di seluruh Indonesia. Motivator-motivator yang bisa memberikan kita semangat. Namun jangan lupa seperti yang saya katakan tadi, bahwa motivator paling hebat adalah diri kita sendiri. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen serta share channel Yeni Fakta agar bersama Yeni Fakta kita bertumbuh bersama mendapatkan pengetahuan dari seluruh dunia.